Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Bu Dela akan menjelaskan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk itu kalian bisa simak video berikut ini. Dalam sebuah negara, untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap negara mempunyai peraturan perundang-undangan masing-masing yang ditegakkan. Begitu pula dengan negara Indonesia. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang-undangan yang telah disusun untuk mengatur penyelenggaraan negara dan untuk mengatur dan menjamin kewajiban serta hak setiap warga negaranya. Tujuan adanya peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat di negara tersebut. Misalnya, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Bagi warga negara yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan akan mendapatkan konsekuensi yang seimbang dengan perbuatannya yang telah diatur dalam undang-undang. Lalu apa saja peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Bagaimana seharusnya sikap warga negara terhadap undang-undang yang berlaku di negaranya? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Peraturan perundang-undangan hanya sebagai bagian dari hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan peraturan hukum di bawahnya. Pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang jelas. Jenis hierarki yang berlaku dalam peraturan perundangan mengarah pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, terdapat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan daerah tingkat provinsi atau Perda provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kota atau kabupaten atau yang disebut Perda kabupaten atau kota. Berikut beberapa penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya di Indonesia sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, terdapat ketetapan MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Pada masa awal reformasi,
staf MPR tidak lagi termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, staf MPR kembali menjadi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, terdapat undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena dalam keadaan darurat atau mendesak, sehingga dalam pembuatannya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang keempat, terdapat peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kriteria yang dikeluarkan peraturan pemerintah: A. Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya undang-undang induknya. B. Peraturan pemerintah tidak dapat dicantumkan sanksi pidana jika undang-undang induknya tidak menyantumkan sanksi pidana. C. Peraturan pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan undang-undang induknya. D. Peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas asal peraturan pemerintah tersebut dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Tata urutan peraturan yang kelima yaitu peraturan Presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 1 menjelaskan peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah. Materi muatan peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, antara lain gubernur atau bupati atau wali kota. Muatan materi peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menampung kondisi daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang keenam, terdapat peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan daerah provinsi dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang terakhir terdapat dalam nomor 7, yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut.
Peraturan daerah kabupaten atau kota dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota tidak harus mengacu terhadap peraturan daerah provinsi karena setiap daerah memiliki potensi atau kebijakan yang berbeda-beda. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. 1. Dasar peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. 2. Hanya peraturan perundang-undangan yang tertentu yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Artinya, peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan yang akan dibuat. 3. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 7. Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya pasti berbeda. Peraturan perundang-undangan lama yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Dalam bahasa hukum disebut dengan lex posteriori derogat lex priori. Selanjutnya, terdapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. 1. Kejelasan tujuan. Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. 2. Kelembagaan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk undang-undang. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan atau tidak sah apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi. Artinya, bahwa dalam pembentukan peraturan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dan sesuai dengan jenis dan hierarki undang-undang. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Artinya, setiap peraturan yang dibuat harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di masyarakat. 5. Kedayagunaan atau kehasilgunaan. Artinya, setiap peraturan yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Kejelasan rumusan. Artinya, setiap peraturan yang dibuat harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang ketujuh, keterbukaan. Artinya, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. Terdapat juga asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Terdapat 1. Pengayoman. Artinya,
Setiap peraturan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Kedua, kemanusiaan. Artinya, setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan terhadap HAM atau hak asasi manusia. Yang ketiga, kebangsaan. Artinya, setiap materi perundang-undangan harus mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia yang pluralistis atau kebinekaan, dengan tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kekeluargaan. Bahwa setiap materi muatan peraturan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kelima, kenusantaraan. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundang-undangan di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan harus memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Artinya, materi muatan peraturan tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang kedelapan, ketertiban dan kepastian hukum. Artinya, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang kesembilan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Artinya, muatan materi dalam setiap peraturan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan negara. Landasan berlakunya peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Landasan hukum yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan hukum yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Tugas pada pertemuan kali ini, kalian kerjakan tugas mandiri pada buku LKS di halaman 46. Setelah kalian mengamati video tentang makna peraturan perundang-undangan di Indonesia, kalian bisa mengerjakan soal atau tugas yang sudah Budela sisihkan dalam video tersebut. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Budela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.